Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas IPA pertemuan pertama yang minggu lalu ya. Materinya tekanan zat padat, zat cair, dan gas. Yang kita bahas itu hanya dua dulu, zat padat dan zat cair. Ini untuk kelas 8 SMP. Tekanan zat padat. Besar tekanan pada setiap satuan luas bidang tekan disebut dengan tekanan. Dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Ingat ya, P sama dengan F per A, yaitu P merupakan tekanan, satuannya Newton per meter persegi. F gaya, satuannya Newton. Kemudian A merupakan luas bidang sentuh gaya. Ini satuannya meter. Ada contoh penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya itu ada kapak, kemudian ada sirip ikan, dan yang ketiga ada sepatu salju. Biasanya ini digunakan oleh orang Eskimo. Namun tekanan zat padat ini biasanya dicontohkan pada kaki ayam dan kaki bebek. Dari hasil praktikumnya itu bisa disimpulkan bahwa semakin kecil luas suatu permukaan pada suatu benda, maka tekanan yang diberikan akan semakin besar, dan ini kemungkinan sebaliknya. Nah, Ibu di sini akan kasih kalian contoh dari tekanan zat padat. Yang pertama, sebuah kotak yang beratnya 600 Newton dan luas alasnya 1 meter diletakkan atas lantai. Hitunglah tekanan yang diberikan kotak pada lantai. Jangan lupa kalian langsung tulis rumus ya. Kita jawab P sama dengan F per A. 600 bagi 1 hasilnya 600. Di sini ada contoh soal nomor 2. Itu truk bermasa 8.000 kg. Total permukaan ban yang menyentuh jalan itu 1 meter. Ini tinggal dibagi saja. Berarti 8.000 dibagi 1 ya. Jadi jawabannya 8.000. Ini jika yang ditanyakan tekanan. Ini masih mudah ya, karena ini masih dasar sekali. Jadi kalian harus ingat hanya dibagi saja. P sama dengan F per A. Bisa ya? Kalau Ibu kasih contoh, misalkan sebuah truk masanya 500 kg, luas total permukaan ban menyentuh jalan adalah 1 meter persegi. Hitunglah tekanan yang diberikan truk pada jalan. Kira-kira hasilnya berapa? Berarti masanya 500 kg, ban yang menyentuh jalannya 1 meter persegi. Berarti 500 dibagi 1. Hasilnya? Iya, hasilnya 500. Mudah kan? Ini hanya dibagi saja. Kemudian untuk tekanan zat padat ini biasanya kalian harus mengingat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selain tadi ada kapak, sepatu salju, kaki ayam, sama kaki bebek, itu biasanya di soal selalu keluar contoh pada tekanan zat padat. Nah, biasanya yang ditanyakan itu kesimpulan dari hasil tekanan itu sendiri. Misalkan ada seseorang yang memakai sepatu high heel sama sepatu boot. Nah, tekanan mana yang paling dalam atau paling besar? Biasanya tekanan yang paling besar itu dimiliki oleh orang yang memakai sepatu high heel. Karena apa? Karena permukaannya itu sangat kecil. Nah, tekanannya akan semakin besar. Jadi itu kebalikannya. Jika orang yang memakai sepatu boot itu kan permukaannya luas. Nah, maka tekanannya itu akan
semakin kecil. Jadi itu kebalikannya ya. Kalau yang high heel tekanannya besar, kalau yang boot itu tekanannya pasti kecil. Paham ya maksudnya? Tadi ibu udah contohkan seperti kaki ayam sama kaki bebek. Biasanya kalau kaki ayam itu lebih lebih besar tekanannya daripada kaki bebek. Kenapa? Karena kaki bebek itu punya selaput, sedangkan ayam tidak ya. Ini kita tunggu dulu karena kalau enggak ini pasti lama ya. Jangan lupa ingatkan untuk rumus tekanan zat padat ya. PFA. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu tekanan pada zat cair. Nah, tekanan zat cair ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Tekanan zat cair ini dipelajari dalam 3 pembahasan, yaitu ada hukum hidrostatis, ada hukum Archimedes, yang terakhir ada hukum Pascal. Jadi ada 3 pembahasan yang nanti akan kita bahas. Nah, sekarang tekanan zat cair ini yang akan ibu bahas itu hanya hukum hidrostatis saja ya. Boleh kalian tulis dulu, hal yang penting boleh kalian tulis. Silahkan ibu tunggu. Aman. Di sini ada contoh dari tekanan hidrostatis itu merupakan bendungan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, jangan lupa untuk hidrostatis ini rumusnya P sama dengan Rho kali G kali H. Untuk contoh dan soal latihan, lihat di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya.